Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, dimanapun berada, salam edukasi, salam sehat, dan salam rumah belajar. Sahabat rumah belajar, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan termokimia atau materi awal di termokimia. Adapun sasaran dari materi ini adalah kelas 11 IPA pada jenjang SMA. Kemudian tujuan pembelajarannya untuk video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami pengertian energi, kalor, sistem, dan lingkungan. Memahami tentang entalpi, perubahan entalpi, dan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Baik, sahabat rumah belajar, kita langsung saja masuk ke materinya. Materi pertama tentu kita akan mencari tahu apa arti dari termokimia itu sendiri. Termokimia adalah ilmu yang membahas tentang reaksi kimia dan perubahan energi. Nah, muncul pertanyaan, apa itu energi? Energi adalah kemampuan melakukan usaha dalam yang dapat membentuk kalor. Nah, muncul lagi pertanyaan selanjutnya, apa itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa energi dan kalor itu merupakan sama-sama energi, sehingga dapat kita rujukan masuk ke dalam teori energi atau hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, dari hukum ini, kemudian pada termokimia kita dapat mengatakan atau menyimpulkan bahwa energi sama dengan kalor. Maka dalam pengertiannya, termokimia adalah ilmu yang membahas tentang reaksi kimia dan perubahan kalor. Karena energi sama dengan kalor kan? Oke, lanjut. Nah, dalam termokimia ada dua hal yang perlu kita ketahui. Ada sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Sementara lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar daripada sistem atau yang membantu kerja sistem. Nah, sebagai contoh, reaksi HCl dan NaOH dalam tabung reaksi yang menyebabkan suhu tabung reaksi naik. Maka yang menjadi sistem adalah larutan HCl dan NaOH-nya, dan yang menjadi lingkungan adalah suhu udara dan tekanan udara yang mempengaruhi kemudian tabung reaksi serta tangan kita ketika tangan kita menyentuh tabung reaksi tersebut. Oke, dalam sistem terbagi lagi menjadi 3 bagian. Sistem yang pertama adalah sistem terbuka, yang dimana sistem ini memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi. Contohnya, kopi panas yang baru seduh di pagi hari. Kemudian, sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi, namun tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi. Contohnya, kopi panas yang ditutup tadi. Kemudian sistem selanjutnya adalah sistem terisolasi, adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi maupun perpindahan materi. Contohnya termos yang kita gunakan di rumah kita sehari-hari. Oke, sahabat ruang belajar, kita lanjut ya. Nah, di dalam termokimia awal ini ada juga yang disebut sebagai entalpi. Entalpi adalah sejumlah energi yang terdapat dalam suatu zat atau benda atau materi. Entalpi dalam zat tidak dapat diukur, namun perubahannya bisa diukur dengan menentukan selisih entalpi reaktan dan entalpi produk. Ada lagi, reaktan ini apa sih? Dan produk ini apa sih? Reaktan adalah bahan awal yang mengalami perpindahan kalor atau zat reaksi. Sementara produk adalah zat yang terbentuk dari perpindahan kalor pada reaktan atau hasil reaksi. Nah, sebagai contoh, dalam reaksi pembakaran arang, C ditambah O2 menghasilkan CO2. Yang menjadi reaktannya adalah C plus O2 dan produknya adalah CO2. Karena adanya perubahan zat dari reaktan menjadi produk, maka terdapat perubahan entalpi. Ada selisih entalpi di dalamnya. Nah, selisih inilah yang kemudian dapat diukur atau dapat dihitung dengan menggunakan rumus perubahan entalpi. Delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Nah, dalam perubahan entalpi
ada dua jenis reaksi yang perlu kita ketahui. Ada yang disebut sebagai reaksi eksoterm, di mana reaksi yang melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Contoh dalam pembakaran api ini ada kalor yang dilepaskan ke lingkungan, sehingga suhu lingkungan naik, entalpi sistem berkurang, perubahan entalpi bernilai negatif, atau bisa digambarkan melalui diagram tersebut, di mana entalpi reaktan selalu lebih tinggi entalpinya dibanding produk, sehingga delta H-nya selalu sama dengan negatif. Nah, reaksi yang kedua ada yang disebut sebagai reaksi endoterm, reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Contohnya adalah es mencair ini. Es mencair ini menyerap kalor dari sistem, dari lingkungan, maaf. Nah, sehingga suhu lingkungan turun, entalpi sistem bertambah, kemudian perubahan entalpi atau delta H-nya bernilai positif. Dapat kita lihat atau kita gambarkan pada diagram ini, di mana entalpi reaktan selalu lebih rendah daripada entalpi produk, sehingga delta H selalu bernilai positif. Nah, sahabat ruang belajar, sudah paham kan? Sekian dan terima kasih.